Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riz Official. Dan untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari Facebook. Sebuah kisah yang berjudul Taman Kosong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kenalkan, namaku Sarah. Umurku 15 tahun, aku anak indigo, bahkan banyak teman-temanku mengira aku gila dan gak mau temenan sama aku. Aku sudah terbiasa sendiri, bahkan mamaku pun tidak peduli dengan keadaanku. Aku tinggal bersama nenekku. Kalian pasti bakalan mengira kalau nenekku baik. Oh, tidak, itu salah. Nenekku sifatnya sama seperti mamaku, galak, bahkan tidak begitu peduli padaku. Rumah nenekku di kampung, di belakang rumah nenek ada hutan. Nenek melarangku bermain ke sana, katanya aku tersesat. Hari ini jam 7 aku duduk di depan rumah sambil melihat pepohonan. Tidak lama aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku menuju ke hutan yang di belakang. Tidak lupa aku pun membawa senter. Jaraknya sedikit jauh. Aku melihat di sana banyak sosok makhluk halus. Aku sudah terbiasa melihat mereka, jadinya tidak takut. Anehnya malam ini aku sangat nekat ingin memasuki hutan itu. Dan kali ini aku berani. Kemudian aku berjalan selangkah demi selangkah, menyusuri jalan. Kayaknya aku udah jalan kejauhan deh, ucapku dalam hati. Kayaknya aku bisa balik lagi. Aku tinggal ikuti tanah ini aja yang barusan aku lewati. Kemudian aku berbalik arah menuju pulang. Namun perjalanannya sangat jauh. Aku kebingungan. Tadi aku yakin aku jalan sini kok. Lalu aku berlari ke sana kemari mencari jalan keluar. Sialnya. Kenapa aku masuk hutan ini? Kalau aku nggak kesini, mungkin nggak akan kayak gini, kataku menyalahkan diri. Sekitar 10 menit aku berjalan, tiba-tiba aku melihat ada taman di tengah-tengah hutan. Wah, ada taman, ucapku senang. Karena sebelumnya aku nggak pernah main ke taman, jadinya aku merasa senang melihat taman, meskipun kondisinya kotor. Sejak kapan ada taman di sini? Nenek gak pernah cerita sama aku. Tiba-tiba aku melihat sosok laki-laki yang sedang duduk di perosotan itu. Aku pun menghampirinya. Kamu siapa? Namun dia tidak menjawab apa-apa. Aku tidak peduli dan aku mengajak dia main bersama. Namun dia menggelengkan kepalanya. Dia terus menggeleng-geleng kepalanya sampai copot. Apa yang kamu lakukan? Ini kepalamu, ucapku dan mengambilkan kepalanya. Kemudian setelah aku memberikan kepala itu, dia langsung berlari kemudian hilang entah kemana. Aku tertawa kecil karena kelakuan dia. Ada-ada saja, kepalanya sampai copot. Lalu aku memutuskan malam ini tidur di taman itu. Meski cuacanya dingin dan gelap, kini hanya ada 2 penerang, bulan dan senter. Aku takut nenek mencariku. Tapi aku pikir nenek tidak akan peduli. Sebelum tidur aku bermain perosotan, tertawa bahagia dan aku memainkan ayunan. Lalu sekilas aku melihat kuntilanak di atas pohon sedang melihat ke arahku. Muka dia hancur berlumuran darah, baju dia lusuh penuh darah dan tanah kuburan. Leher dia sobek seperti ada yang melukainya menggunakan pisau. Kunti, sini main sama aku, ucapku berteriak. Tidak lama dia terbang sambil tertawa dan menghampiri aku. Ayo ayun-ayunan, seru nih. Aku sangat senang karena ada yang menemaniku bermain. Tiba-tiba ada sosok makhluk berbadan tinggi, berlengan panjang, menghampiriku. Dan si kuntilanak pun langsung terbang dan tertawa cekikikan. Kenapa kamu datang lagi? Kepalanya udah dipasang ya? Kataku lalu dia membuka suara dan berbicara kepadaku. Apakah kamu membutuhkan teman? Aku bisa menemanimu. Kamu jangan takut padaku. Kamu bisa pulang dan kamu bisa kembali ke sini kapan saja kamu mau. Lalu aku berkata, bolehkah kamu mengantar aku pulang? Dia hanya diam membisu. Lalu aku bingung. Dia kan ngomongnya pakai bahasa Inggris, ucapku dalam hati. Apakah kamu mengantarku pulang? Lalu dia menjawab, aku bisa mengantarmu pulang asal kamu kembali ke sini dan bermain denganku. Aku ingin punya teman. Lalu aku menjawab,
Yes, kataku. Kemudian pundakku dipegang sama makhluk itu. Rasanya sakit dan aku di situ pingsan entah kenapa. Tiba-tiba aku berada di pohon besar dekat rumahku. Aku berlari menuju rumah dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, "Kemana saja kamu? Udah malam keluyuran," kata nenek sambil menatap tajam. Aku hanya terdiam, tertunduk dan menjawab. Kemudian aku langsung masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Aku merebahkan seluruh tubuhku. Kakiku masih kotor, belum sempat aku cuci. Baju aku juga kotor dan belum aku ganti. Aku pun tertidur dengan nyenyak. Tidak lama jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku terbangun dari tidurku. Aku menggaruk bagian betis kakiku. Aduh, gatal banget. Aku cuci dulu deh. Kemudian aku menuju kamar mandi untuk mencuci kakiku. Setelah itu aku langsung menuju kamar. Tiba-tiba, "Kamu yang ada di hutan, kenapa kamu bisa mengikutiku sampai ke sini?" Dia hanya terdiam di sudut tembok ruangan. "Ikut denganku ke hutan, ayo bermain bersama," ucap makhluk itu sambil menuju arahku. Aku ketakutan dan memohon. "Saya mohon, saya ingin tidur. Saya akan pergi ke hutan besok pagi," ucapku sambil gemeteran. "Jangan takut padaku," ucap makhluk itu. Aku hanya terdiam membisu dan hanya bisa menatap makhluk itu. Badan dia tinggi, tangan dia seperti tentakel yang panjang. Bukan hanya tangannya, tapi juga kakinya. Suara dia serak dan suaranya sedikit lemas. Lalu aku kembali tidur dan memohon kepada makhluk itu agar pergi dari rumahku. Setelah beberapa saat makhluk itu pergi tanpa jejak, kini aku bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh sekicauan burung. Aku terbangun dari tempat tidurku dan bergegas menuju kamar mandi dan langsung membantu nenek masak. "Semalam nenek merasakan aura mistis dari kamarmu. Apa yang kamu sembunyikan?" ucap nenek sambil memotong bawang merah. Aku kaget dengan pertanyaan nenek. Aku harus jawab apa? Nenekku itu bisa merasakan kedatangan makhluk halus. Bahkan nenekku bisa mengusir makhluk halus. Bisa merasakan aura-aura negatif. "Zara, jawab pertanyaan nenek." "Semalam aku dihantui oleh kuntilanak, Nek. Dia nongol di jendela kamarku sambil tersenyum ke arahku," ucapku berbohong. "Nenek bisa merasakan. Tadi malam yang datang bukanlah kunti atau pocong, melainkan sosok berbadan tinggi. Nenek bisa merasakan auranya sangat beda dan sangat pekat." Aku hanya terdiam dan tidak bisa berbicara. Kedatangan makhluk berbadan tinggi itu aku tidak merasakan aura negatif sedikit pun. Kemudian nenek kembali bertanya, "Kamu kemarin malam habis main dari mana? Nenek rasa kamu seperti membawa aura negatif ke dalam rumah ini." Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku hanya terdiam. Lalu aku berlari menuju depan rumah. Nenekku masih sibuk di dapur mengiris-iris bawang atau cabai. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke hutan itu. Aku ingin menenangkan pikiranku sejenak. Langkah demi langkah aku menuju hutan itu. Tiba-tiba, "Zara, mau kemana kamu?" Suara nenek terdengar kencang. Lalu aku langsung memutar arah dan kembali ke rumah. Aku hanya tertunduk. "Mau kemana? Kok ke arah hutan belakang?" "Aku mau keluar, Nek, sebentar." Nenek tidak mengizinkan aku keluar. Kini aku harus bantu-bantu nenek masak di dapur. Sore menjelang maghrib, "Kayaknya sekarang waktu yang tepat. Aku mau main ke hutan," kataku, lalu aku berlari menuju kamar dan mengambil satu senter. Kemudian aku berlari. Untung saja nenek gak tahu. Aneh sekali, kali ini aku benar-benar ingin bermain di taman itu. Waktu pertama kali aku menemukan taman itu, rasa bahagiaku muncul. Dan rasa bahagiaku hilang ketika nenek melarangku memasuki hutan itu. Aku berjalan menyusuri hutan yang dipenuhi pepohonan. Ternyata suasana menjelang maghrib lumayan mencekam, apalagi pas di hutan lebat kayak gini. Aku berpikir apakah nenek bakal nyari aku, namun aku tidak begitu peduli. Tamannya di mana ya? Aku sampai lupa. Aku masih melihat sekeliling hutan sambil mencari taman kosong itu. Tiba-tiba, wush, angin berembus kencang dan terlihatlah ada wewe gombel di atas pepohonan yang sedang memperhatikanku. Aku kaget dan langsung berlari. Sebenarnya aku tuh gak takut hantu sejenis kuntilanak, pocong, tuyul, atau yang lain sebagainya. Tapi entah kenapa aku sangat takut pada hantu wewe gombel. Konon katanya sih wewe gombel suka menculik anak-anak, terus nanti dikasih makan yang tidak wajar dan bakalan bisa membuat linglung atau lupa. Jadinya aku takut. Aku berlari melewati pepohonan yang besar. Tiba-tiba aku melihat ada sosok berbadan tinggi. Aku berpikir dia adalah makhluk yang ngomongnya bahasa Inggris. Aku berhenti tepat di hadapan dia. Wewe gombel masih mengejarku dan tiba-tiba dia berhenti setelah melihat makhluk berbadan tinggi yang ada di dekatku.
Kemudian wewe gombel itu terbang dan menghilang. Aku berterima kasih kepadanya. Mungkin kalau dia tidak datang, aku sudah dibawa oleh wewe gombel. Terima kasih telah membantuku. Lalu dia jongkok dan berhadapan denganku. Tidak masalah sobat, ucap makhluk itu. Di dalam otakku masih banyak pertanyaan yang harus aku tanyakan pada makhluk itu. Aku hanya terdiam. Sebenarnya aku ingin bertanya tapi aku ragu. Apa yang salah denganmu? Mengapa diam saja? Ucap makhluk itu. Bisakah aku bertanya? Ucapku. Ya, apa yang ingin kamu tanyakan? Jadi alasan kamu mau berteman denganku untuk apa? Lalu dia menjawab. Saya ingin punya teman. Saya sudah kesepian selama bertahun-tahun. Hanya ada taman ini yang bisa menemani saya. Lalu aku kembali bertanya. Kenapa kamu tidak bergabung dengan hantu lain? Dia menjawab. Apakah kamu tidak tahu? Hantu lain takut padaku karena wujudku yang berbeda. Dipikir-pikir iya juga sih. Setan-setan pada takut sama makhluk ini. Buktinya tadi wewe gombel takut sama makhluk ini. Karena masih banyak pertanyaan, kemudian aku kembali bertanya. Mengapa orang tidak bisa melihat taman ini? Makhluk itu berkata, katanya yang bisa melihat taman ini hanyalah anak indigo. Tidak semua anak indigo bisa melihat taman ini. Hanya anak tertentu yang dapat melihat taman ini dengan jelas. Rasanya senang sekali bisa berinteraksi dengan makhluk ini meskipun bicaranya agak sulit dimengerti. Jika orang biasa melewati tempat ini mereka tidak akan melihat apa-apa. Jika orang indigo sepertimu, dia bisa melihat taman ini, kata makhluk itu. Aneh banget ya, kok bisa sih? Dasar taman goib. Jam menunjukkan pukul 7. Aku masih berada di taman itu. Rasanya betah dan gak mau pulang. Aku sangat senang bermain di taman itu, tertawa bahagia bersama makhluk itu. Tidak lama aku duduk di dekat pohon dan makhluk itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Siapa namamu? Tanya makhluk itu. Lalu aku menjawab, namaku Zahra. Zahra? Apa itu? Makhluk itu tertawa. Ya, ketawanya lumayan serem sih. Kenapa kamu ketawa? Lalu dia langsung berhenti tertawa dan menatapku. Apa itu? Tanya makhluk itu yang sedikit kebingungan. Aku tertawa kecil, menertawakan dia karena gak ngerti bahasa aku. Ini bahasa Indonesia, mau belajar bahasa Indonesia? Apakah sulit? Tanya makhluk itu yang sedikit ragu. Tidak. Aku akan memanggilmu Kiki, kataku. Makhluk itu malah tertawa. Apa? Kiki? Ini lucu banget. Aku hanya terdiam. Apanya yang lucu sih? Dia masih tertawa gak jelas, aku kebingungan. Kok dia ketawa? Apanya yang lucu? Padahal kan aku cuma ngasih nama panggilan Kiki, tapi dia malah tertawa. Kemudian aku berbicara kepada dia. Kiki, kamu mau belajar bahasa Indonesia? Lalu dia menjawab dengan senang. Ya, tentu saja. Kemudian aku sedikit mengajarkan dia bahasa Indonesia. Kiki, dengarkan aku ya. Kiki hanya mengangguk dan dia masih sedikit tertawa karena memiliki nama panggilan dariku. Ikuti aku ya. Hai, aku Kiki. Lalu Kiki kebingungan dengan kata-kataku. Dia menggaruk kepalanya. Lalu Kiki berbicara. Hai, aku Kiki. Ucap Kiki yang belum lancar berbahasa Indonesia. Wah, Kiki hebat, kataku. Lalu dia terdiam. Kayaknya dia gak ngerti apa yang aku ucapkan. Aku akan belajar bahasa Indonesia. Aku akan belajar bahasa Indonesia. Ayo Kiki, ikuti aku. Apa itu? Aku tidak paham. Ikuti aku. Ikut aku, ikuti aku. Aku. Ucap Kiki dengan nada tinggi. Aku tertawa karena kelakuan Kiki. Jangan terlalu panjang, cukup nada pendek saja. Lalu Kiki ikut tertawa. Apakah aku salah? Kamu tidak salah Kiki. Aku pun lanjut mengajarkan Kiki bahasa Indonesia. Ikuti ucapanku, Zahra cantik. Sekali-kali aku mengerjai si Kiki. Zahra cantik. Apa itu? Si Kiki nurut saja. 1 jam mengajarkan Kiki bahasa Indonesia sedikit demi sedikit dia mulai lancar. Seru juga ngajarin si Kiki belajar bahasa Indonesia. Lalu setelah itu, aku mengajak Kiki untuk mengunjungi rumahku. Namun Kiki menolak. Kata Kiki, di rumahku ada nenek tua yang sedang mengawasi kedatangan makhluk astral. Aku pikir nenek tua itu adalah nenekku. Bisa jadi nenekku mengawasi rumah supaya Kiki gak bisa masuk ke dalam rumah. Tidak lama aku pun meminta Kiki untuk mengantarkan aku pulang ke rumah.
Sesampainya aku di rumah, aku langsung membuka pintu. Untunglah aku membawa kunci cadangan. Aku pun masuk rumah dan aku disambut oleh nenekku. "Lihat jam, sekarang udah jam 10 malam, kamu baru pulang, kemana saja?" ucap nenek. Aku pikir nenek udah tidur nyenyak, ternyata nungguin aku. "Aku habis main, Nek," kataku berbohong. "Main-main? Main dari mana?" Nenek mulai membentakku. Aku berlari menuju kamar dan menangis. Aku duduk di atas kasur sambil menyusut air mataku. Tiba-tiba, krak, krak. Suara pintu dibuka. Aku mengira pasti itu nenek. Aku takut kalau nenek bakalan marah-marah sama aku. Pintu kamarku terbuka dan terlihatlah sosok makhluk. Ya, benar, itu adalah Kiki. Aku kangen dengan kedatangan Kiki. Kok bisa Kiki masuk kamarku? Kiki bilang rumahku diawasi, tapi kenapa Kiki bisa masuk dengan begitu mudah? Lalu aku bangun dari tempat tidur dan berlari menuju Kiki. "Kiki, apa yang kamu lakukan?" "Aisyah, Sarah," ucap Kiki. "Kiki, bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku?" "Nenekmu ada di pohon besar," ucap Kiki. "Apa? Kiki jahat?" ucapku sambil berlari menuju luar rumah dan menuju pohon besar. Kemudian Kiki menghampiriku. Ternyata Kiki menyekap nenekku di dalam pohon besar. "Maafkan aku tidak ingin kamu disakiti oleh nenekmu," ucap Kiki yang merasa bersalah. "Aku tahu Kiki, aku tahu, tapi jangan seperti ini, keluarkan nenekku," ucapku sambil membentak Kiki. Kemudian Kiki mengeluarkan nenek dari dalam pohon besar. Us, dubrak. Kemudian Kiki menghilang entah kemana, dan terlihatlah nenek yang pingsan di tanah. Kemudian aku langsung menghampiri nenek. Nenek gak kenapa-napa." Aku sangat khawatir. Bisa-bisanya makhluk itu menyekap nenek di dalam pohon. Kemudian aku menuntun nenek masuk ke rumah. Kemudian aku mengambilkan minum untuk nenek. "Pergi tidur, nenek akan di sini saja." "Tapi kondisi nenek belum." "Cepat tidur." Aku belum selesai ngomong, nenek malah membentakku. Kemudian aku berlari ke kamar dan langsung tidur. Keesokan harinya aku memanggil nama Kiki berkali-kali. "Kiki, Kiki." Aku berteriak di dalam kamarku. Tiba-tiba nenekku masuk ke kamarku. "Zara, manggil siapa kamu? Teriak-teriak sampai kedengeran ke depan," tanya nenek. Aku panik. Aku juga bingung harus jawab apa. Aku terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari nenek. "Kenapa diam? Jawab." "Kebiasaan kalau ditanya suka diam," kata nenek. Aku pun menjawab. "Kiki itu hewan peliharaanku. Dia di belakang yang aku temui di depan rumah kemarin." Aku berbohong. "Ngapain manggil-manggil belalang? Kamu pikir hewan sejenis itu bakalan ngerti sama omongan kamu?" Kemudian nenek meninggalkan kamarku. "Kiki kemana ya? Kenapa dia gak datang? Biasanya dia suka kesini ngajak aku main." Jam menunjukkan pukul 1 siang. Aku duduk di teras rumah sambil bengong memikirkan Kiki. Kenapa Kiki gak ada ke rumahnya? Apa aku harus ke hutan? Lalu aku memutuskan buat ke hutan menemui Kiki. Aku berjalan menyusuri hutan, melewati pepohonan yang tinggi. Siang bolong gini ternyata banyak makhluk halus di hutan. Aku terus berjalan. Aku gak tahu di mana tepat tamannya. Karena taman kosong itu suka pindah-pindah dengan sendirinya. Sekitar 1 jam lebih aku mencari taman. Akhirnya ketemu. Aku pun langsung merebahkan tubuhku di perosotan. "Kiki kemana? Biasanya dia ada di sini," kataku sambil melihat ke sekeliling arah. Aku gak ngeliat tanda-tanda kedatangan Kiki. Aku sangat khawatir kepada Kiki. Aku memutuskan hari ini gak pulang ke rumah. Aku bakalan mencari Kiki. Aku berjalan entah jalan kemana. Intinya aku mencari Kiki. Tanpa minum dan makan, aku terus semangat mencari Kiki. Sudah 2 jam aku muter-muter hutan dan sekarang aku gak tahu aku di mana. Kiki di mana ya? Kiki di mana kamu? Aku sangat khawatir dengan keadaan Kiki. Aku menangis dan aku gak tahu jalan pulang. Tiba-tiba, kresek, kresek. Aku melihat sekeliling arah. Suaranya seperti dari semak-semak. Aku takut ada hewan buas yang menerkamku. Aku menangis sambil memanggil nama Kiki. "Aku takut. Kiki, di mana kamu?" "Zara?" Aku mendengar suara dari gendang telingaku. Suaranya persis seperti Kiki. Kemudian aku berbalik arah dan benar saja itu adalah Kiki. Aku langsung memeluk erat tubuh Kiki. Aku masih belum berhenti menangis. "Kiki," ucapku yang masih memeluk tubuh Kiki. "Zara, kamu kenapa?" ucap Kiki. Aku langsung menatap Kiki. Ternyata aku mengajarkan Kiki bahasa Indonesia tidak sia-sia. "Kiki, aku takut."
Kiki terdiam, sepertinya dia mengingat-ingat apa artinya. Takut. 5 detik Kiki diam, kemudian Kiki bertanya padaku, "Kamu takut?" Lalu aku menganggukkan kepala. Kemudian Kiki mengusap air mataku. Kiki tersenyum ke arahku dan menuntunku menuju ke taman. Aku dan Kiki berjalan menuju taman. Aku gak tahu kalau di pinggirku ada jurang. Tiba-tiba, sak, aku terperosok ke jurang. Jurang itu dalam. Jantungku berdebar kencang. Kini genggaman tangan Kiki terlepas. "Kiki, tolong aku, tolong aku!" Aku berteriak. Aku terus memanggil nama Kiki berkali-kali. Aku pingsan tidak sadarkan diri. Terjatuh, bajuku kotor dipenuhi tanah. Rambutku acak-acakan. Kiki terbang ke dalam jurang dan langsung membawaku ke taman. Betapa saat aku tersadar, aku masih shock dengan kejadian yang aku alami. Bajuku kotor, aku takut nenek marah. Kaki dan tanganku sakit dan kepalaku terasa sakit. Aku menangis karena rasa sakit di tangan. Aku menangis tidak berdaya. "Tolong jangan menangis, cantik," ucap Kiki. Mendengar perkataan Kiki, hatiku berdebar. Aku berhenti menangis dan terus mengusap tanganku yang sakit. "Ayo, pergi ke rumah sakit," ucap Kiki. Aku langsung menatap Kiki. Apa orang-orang gak akan takut melihat wujud Kiki? Kemudian Kiki berubah menjadi sosok yang sangat tampan. Rambut dia tersisir rapi, persis seperti orang luar negeri. Bibirnya yang manis, alisnya yang tebal. Kiki, apa ini kamu?" ucapku. Aku tidak percaya Kiki bisa merubah menjadi setampan ini. Aku diantarkan Kiki ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, "Dokter, tolong saya, pacar saya terluka tangannya." Sekarang suara dia berubah, bisa dibilang berdemeklah. Aku kaget dengan perkataan Kiki. "Kiki tadi bilang kalau aku pacar dia. Gak mungkin, aduh gimana ini, aduh kok aku jadi suka ya, dia kan cuma hantu, aduh," ucapku dalam hati. Tidak lama aku pun masuk ke dalam ruangan untuk diperiksa bagian yang luka, sekaligus diobati. Ternyata bagian tulang lenganku patah, terpaksa aku harus rawat inap di rumah sakit ini. Selama pengobatan, Kiki menunggu di luar ruangan. Setelah pengobatan selesai, Kiki meminta izin kepada dokter untuk masuk ke dalam. Aku masih pingsan. Kiki menungguku di dalam kamar. Setelah beberapa menit aku siuman. "Sarah, apa kamu baik-baik saja?" tanya Kiki. Muka dia sedikit cemas. Aku hanya tersenyum. Aku terdiam dan aku memikirkan siapa nanti yang bakalan bayar biaya rumah sakit. Apa nenek gak tahu kalau cucunya masuk rumah sakit? Tiba-tiba Kiki berbicara kepada aku. "Sarah, maafkan aku karena kamu menjadi seperti ini. Jika aku tidak meninggalkanmu, mungkin kamu tidak akan seperti ini," ucap Kiki sambil tertunduk. Mukanya terlihat sangat bersedih. "Kenapa kamu menghilang tadi malam? Saya khawatir." "Maaf, aku takut kamu akan marah padaku. Jadi aku menghilang untuk sementara waktu." "Marah? Marah tentang apa?" "Karena aku menyekap nenekmu di pohon besar." "Oh, tentang itu, aku ingat. Sewaktu Kiki menyekap nenek di dalam pohon, aku sempat membentak Kiki karena nenekku disekap di dalam pohon besar. Mungkin Kiki merasa kalau aku marah padanya dan dia merasa bersalah, jadinya dia pergi deh." "Kenapa kamu diam?" ucap Kiki. Ucapan Kiki membuat aku terkejut. "Kenapa?" tanya Kiki. Aku hanya menggelengkan kepala. Beberapa menit aku ngobrol bersama si Kiki, namun tenggorokanku haus. "Kiki, aku haus." Kemudian Kiki segera mengambilkan air minum. Kiki bangun dari tempat duduk. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Kini wujud Kiki berubah menjadi semula, menjadi sosok menyeramkan, berbadan tinggi. Kemudian Kiki berbalik arah dan duduk di sampingku. "Saya tidak bisa mengambilkan Anda minum, saya akan pergi sebentar." Kemudian Kiki terbang lewat jendela. "Kiki," aku berteriak. Namun Kiki sudah terbang jauh dan hilang. Karena aku berteriak, rasa hausku bertambah. Aku memutuskan buat ngambil minum sendiri. Kakiku terasa sakit, tanganku masih diperban. Aku hanya bisa menggunakan sebelah tangan saja. Aku menggunakan kursi roda untuk menuju ke dapur. Kalau aku jalan, mungkin rasa nyeri pada kakiku bakalan bertambah. Jadi aku memutuskan buat pakai kursi roda. Aku sangat kesulitan menggunakan kursi roda, tapi apalah dayaku yang hanya tinggal sendiri. Banyak makhluk halus yang memperhatikanku. Setelah aku keluar dari kamar, aku melewati lorong yang gelap. Aku sendiri, tidak ada orang di daerah sini. Aku melihat banyak sosok-sosok mengerikan. Ada yang mukanya hancur karena insiden kecelakaan yang kegeleng truk. Ada juga yang mukanya busuk penuh belatung. Banyak pocong, kuntilanak, ada anak kecil yang enggak memiliki tangan. Aku terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Sekarang aku nggak tahu di mana. Aku nggak tahu jalan arah ke kamar. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara orang berlari melewati lorong. "Halo, siapa di sana?" Ucapku sambil melihat ke sekeliling arah. Namun aku tidak melihat adanya orang. Aku malah ngelihat si muka hancur. Angin berembus kencang, bulu kuduku merinding. "Halo Sarah," ucap Kiki dari arah belakang. Aku terkejut dengan kedatangan Kiki secara tiba-tiba. Orang lagi takut sendirian, malah dikagetin. Ya, nambah takut lah. Kiki tertawa. Aku melihat wujud Kiki. Dia menjadi seorang pria tampan. Kiki mendorong kursi rodaku menuju kamar. Aduh, serasa lagi didorong sama pacar, ucapku dalam hati. Kemudian aku tersenyum-senyum membayangkan muka Kiki yang tampan. Gak nyangka tadinya dia makhluk yang seram, jadi berubah menjadi manusia yang tampan. Semoga gak ada cewek yang naksir. Keesokan paginya ternyata dokter sudah mengizinkan aku pulang. Kiki membayar biaya pengobatan rumah sakit. Aku bingung, Kiki dapat uang dari mana? Kami berdua berjalan menuju luar. Selama aku berjalan, Kiki menuntunku karena rasa nyeri di kakiku masih sakit. Namun tiba-tiba, Mama, itu kok si abang ganteng, badannya tinggi banget, tangan sama kakinya panjang-panjang banget. Ih, serem." Ucapan itu keluar dari mulut seorang anak kecil, usianya sekitar 2 tahun. Aku yang mendengar pembicaraan itu langsung melihat ke arah anak kecil itu. Sembarangan kamu," aku membentak anak kecil itu. Entah kenapa emosiku tidak bisa dikontrol. Maaf ya kak, anak saya emang gitu," ucap mamanya. Aku langsung menatap tajam mamanya. "Lain kali didik anaknya yang benar, jangan asal ngomong." Kini orang-orang di sekeliling menatapku. Aku tidak merasa malu, bahkan aku tidak peduli dengan banyaknya orang-orang. "Ayo pergi dari sini," ucap Kiki. Kemudian Kiki mengelukku. "Tahan emosimu, ayo pergi dari sini." Kemudian aku berjalan menuju luar. Aku duduk di tepi jalan dan aku menyesal telah membentak anak kecil tadi. Entah jin apa yang sudah menguasai tubuhku sampai aku nekat membentak anak kecil itu di depan orang tuanya. Bukan hanya di depan orang tuanya, melainkan di depan orang banyak. "Bangun, jangan duduk di sini. Kaki dan tanganmu belum pulih sepenuhnya," ucap Kiki. Kemudian aku bangun dan berjalan. Aneh sekali, waktu aku membentak anak kecil tadi, rasa nyeri di tubuhku seketika lenyap. Tidak menguras waktu yang lama, aku pun sampai di taman. Suasananya sunyi sepi dan hening. Hanya ada suara gesekan daun-daun yang tertiup angin. "Saya ingin pulang ke rumah." "Kamu tidur saja di sini. Kalau pulang nanti nenekmu marah," ucap Kiki sambil menidurkanku di taman yang beralaskan daun besar. "Jika saya tidak pulang, nenek saya pasti akan mencari saya." Kiki hanya terdiam. "Jika kamu ingin pulang, biarkan aku mengantarmu." Aku hanya menganggukkan kepala. Tanpa aku sadari, hanya dengan waktu 5 detik aku sudah sampai di halaman rumah. "Cepat masuk, hati-hati, kakimu masih terluka," ucap Kiki. Kemudian Kiki terbang dan menghilang dengan begitu cepat. Aku berjalan dengan perlahan. Aku harap nenek lagi gak ada di rumah. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat sekeliling ruangan. Gak ada nenek. Aku langsung ke kamar aja. Aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Aduh, badanku masih pada sakit. Tiba-tiba nenek masuk ke kamarku. Nenek kaget melihat kondisiku. Tangan diperban, baju yang kotor, rambut kusut. "Sarah, kamu kenapa?" ucap nenek. Sepertinya nenek sangat cemas. "Aku jatuh dari jurang." "Jatuh dari jurang? Kamu habis dari mana?" Jantungku berdetak kencang. Aku harus jawab apa? Kalau aku bilang aku habis dari hutan, nenek bisa marah besar. Soalnya nenek udah ngelarang aku masuk ke hutan. "Sarah, habis dari mana kamu?" "Sebentar, nenek obatin tanganmu." Kemudian nenek keluar dari kamarku. Aku tidak tahu nenek mau melakukan apa. Selang beberapa menit nenek masuk kamarku. Nenek membawa segelas air putih. "Minum, jangan lupa baca bismillah," ucap nenek sambil memberikan air putih itu kepadaku. Lalu aku meminum airnya. Tenggorokanku rasanya sangat segar. "Sebelum tidur dan sesudah tidur kamu harus minum air ini," ucap nenek sambil menaruh air putih di atas meja kamarku. Aku hanya menganggukkan kepala. "Nenek mau keluar dulu sebentar. Kamu jaga rumah, jangan kemana-mana, istirahat saja," ucap nenek sambil berjalan keluar kamar. Jam menunjukkan pukul 2 siang. "Kiki," aku memanggil Kiki karena nenek belum pulang. Ini kesempatan aku buat main sama Kiki. Tiba-tiba Kiki masuk ke kamarku. Sarah," ucap Kiki yang masih nongol di pintu kamar. Aku hanya tersenyum.
Kiki, aku rindu wajah tampanmu, ucapku sambil tertawa kecil. Kiki hanya mengangguk, namun tiba-tiba tubuh Kiki yang tadinya tinggi dan menyeramkan kini berubah menjadi manusia tampan. Aku benar-benar kagum, jangan sampai aku jatuh cinta sama Kiki. Namun sekilas aku melihat ada kuntilanak di jendelaku. Dia sedang mengintip. Ngapain kamu? Kataku berteriak sambil menunjuk ke arah jendela. Kemudian kuntilanak itu terbang sambil tertawa. Bajuku kotor banget, pengen ganti baju, tapi tangan dan kakiku sakit. Kalau aku minta tolong ke Kiki, itu hal yang bodoh. Lalu aku menyuruh Kiki untuk pergi dari rumahku, karena aku akan mengganti baju. Kiki, pergi, kembalilah besok. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi. Kemudian Kiki keluar dari kamarku. Aku hanya memperhatikan Kiki, gerak-geriknya kayak manusia beneran. Lalu aku memutuskan untuk mengganti baju. Setelah aku mengganti baju, aku memutuskan untuk duduk di teras rumah sambil menunggu nenek pulang. Beberapa saat kemudian nenek pun pulang. Zahra, ini nenek bawakan biskuit dan roti untukmu. Lah, tumben banget sih nenek baik sama aku. Kemudian aku mengambil biskuit dan roti dari tangan nenek. Aku pun mengucapkan terima kasih. Aku dan nenek pun masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu sambil memakan roti. Besok mamamu mau kesini, nengok kamu, ucap nenek. Wah, beneran nek? Aku masih tidak percaya kalau mama kesini untuk menjenguk aku. Iya. Kemudian nenek pergi ke dapur. Aku benar-benar tidak percaya kalau mama besok akan kesini. Selama bertahun-tahun aku gak pernah ketemu mama. Kemudian aku menuju kamar. Aku memijat kakiku menggunakan sebelah tangan. Aku pengen rasa nyeri di kakiku sembuh supaya kalau jalan gak sakit. Kemudian nenek masuk ke kamarku tanpa seizinku. Zahra. Nenek, kataku yang sedikit kaget. Sini biar nenek yang pijat. Tumben banget hari ini nenek benar-benar baik sama aku. Terus nenek peduli sama aku. Biasanya kan gak peduli sama sekali. Kemudian nenek memijat kakiku. Rasanya benar-benar enak. Mungkin setelah dipijat rasa nyeri di kakiku berkurang. Tidurlah Zahra, ucap nenek sambil mengusap keningku. Aku pun tertidur pulas dan aku bermimpi. Aku bermimpi kalau besok mama aku akan mengalami kecelakaan. Mobil mamaku tabrakan. Aku tidak bisa diselamatkan. Mamaku meninggal dalam kejadian itu. Aku menangis hingga akhirnya aku terbangun dari mimpiku. Mimpi itu sangat singkat tapi persis seperti nyata. Mama, aku berteriak. Nenekku sampai kaget. Zahra, kamu kenapa? Nek, Zahra mimpi kalau mama kecelakaan. Sebaiknya mama jangan dulu kesini. Kesininya bulan depan saja. Kataku, aku sangat takut itu akan terjadi. Itu cuma mimpi, gak usah takut. Masa kamu gak kangen sama mamamu? Zahra kangen, Nek. Tapi Zahra takut kalau mama benar-benar kecelakaan. Kamu berdoa saja supaya mamamu baik-baik saja. Semoga besok mamamu kesini dengan keadaan selamat. Ucapan nenek membuatku sangat tenang. Aku melanjutkan tidurku. Jam menunjukkan pukul 5. Nenek membangunkanku. Zahra, bangun. Udah sore, jangan tidur, pamali. Mataku masih ngantuk, tapi karena nenek takut marah, jadinya aku buru-buru cuci muka supaya rasa kantukku menghilang. Kemudian aku duduk di kursi depan sambil memakan roti sisa tadi. Kalau aku kenalin Kiki ke nenek, kira-kira nenek bakal marah gak ya? Tiba-tiba nenek datang menghampiriku. Zahra, kamu mandi dulu, udah sore. Kemudian aku bergegas menuju ke belakang untuk mandi. Aku mengambil handuk, kemudian aku masuk ke kamar mandi. Setelah aku mandi, aku memutuskan buat ke hutan, main ke taman kosong. Beberapa menit kemudian, aku sudah selesai mandi. Kini sudah menjelang maghrib, mungkin ini waktu yang bagus buat ke hutan. Nek, Zahra izin keluar ya, nenek gak usah nyari Zahra, ucapku sambil berpamitan. Nenek mengizinkan aku, kayaknya nenek gak curiga kalau aku masuk ke hutan. Selama perjalanan ke hutan, aku disambut oleh makhluk halus. Kiki, di mana kamu? Semak-semak bergoyang dan Kiki, kamu di situ ya? Jangan bercanda ya, kataku sambil melihat ke arah semak-semak. Tiba-tiba kuntilanak yang terbang. Muka dia bercucuran darah, mukanya yang hancur, rambutnya yang panjang. Astagfirullah, aku terkejut tiba-tiba si kuntilanak terbang. Zahra. Astagfirullah, aku nambah jantungan karena Kiki mengagetkan aku. Ternyata kuntilanak yang terbang tadi takut dengan kedatangan Kiki. Zahra, kamu kenapa? Loh,
Kiki pakai bahasa Indonesia. Sedikit kurang percaya kalau Kiki ngomong bahasa Indonesia. Mengapa kamu bisa berbahasa Indonesia dengan lancar? Seharian ini saya bergabung dengan manusia di luar sana. Kiki, tidak. Kamu dapat mengubah bentuk kamu seperti sebelumnya. Bagaimana jika mereka terkejut melihat bentuk asli kamu? Kataku, aku melarang. Ini karena demi kebaikan Kiki. Dan aku gak mau kalau Kiki disukai banyak wanita. Sedangkan Kiki hanyalah makhluk halus yang berwujud menyeramkan. Kiki hanya terduduk, dia merasa bersedih karena aku telah melarang dia berinteraksi dengan manusia. Kiki sayang, jangan sedih, ini semua untuk kebaikanmu. Kemudian aku tersenyum, Kiki pun ikut tersenyum. Di mana-mana, orang kalau senyum itu ganteng atau cantik. Lah ini malah serem banget. Nah gitu dong senyum. Kemudian Kiki mengajak aku ke taman. Aku digendong sama Kiki. Sesampainya di taman, turun. Kiki memerintahkan aku untuk turun dari pangkuannya. Aku pun turun. Kamu sudah makan? Belum, saya hanya makan roti. Tunggu sebentar. Kemudian Kiki pergi meninggalkan aku sendirian di taman. Kemana kamu pergi, Kiki? Ucapku berteriak. Kiki mengabaikan teriakanku. Dia malah menghilang begitu saja. Beberapa menit kemudian, aku tertidur di perosotan sampai gak tahu datangnya Kiki. Zahra, bangun, lihat, aku membawa sesuatu untukmu. Aku terbangun dari tidurku dan melihat ke arah Kiki. Kiki membawa kantong kresek. Aku gak tahu isinya apa. Ini setan bawa apaan sih? Lucu juga ya kalau setan memegang kantong kresek. Kiki memberikan kantong kresek itu kepadaku. Lalu aku membukanya. Wah, makanan. Aku senang sekali. Kiki hanya tersenyum. Sepertinya Kiki bahagia melihat aku tersenyum. Kiki, terima kasih. Kemudian aku memeluk tubuh Kiki dengan tanda berterima kasih. Makan itu, ucap Kiki. Aku pun segera membuka bungkusannya. Kemudian aku memakan makanannya. Aku makan sangat lahap sampai lupa nawarin si Kiki. Makanya tinggal sedikit, aku pun langsung nawarin si Kiki. Kiki, kamu mau? Saya bukan manusia, bagaimana saya bisa memakannya? Aku hanya tertawa. Iya ya, si Kiki kan setan. Mana bisa makan ini? Setelah aku menghabiskan makanan, aku meminta Kiki untuk mengantarkan aku pulang. Takutnya nenek nyari. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan yang melintas di otakku. Kiki, saya ingin bertanya. Apa yang kamu tanyakan? Tadi malam saya bermimpi ibu saya akan mengalami kecelakaan. Apakah benar? Kiki terdiam, kemudian Kiki menutup mata. Aku gak tahu apa yang Kiki lakukan. Selang beberapa saat Kiki membuka matanya dan dia menjawab pertanyaanku. Itu benar, Zahra, ucap Kiki. Perkataan Kiki sepertinya sangat meyakinkan. Aku takut kalau besok mama bakalan kecelakaan. Aku menangis. Aku takut mama kenapa-napa. Jangan menangis, Zahra. Aku akan melindungi ibumu dari kecelakaan. Setelah aku mendengar ucapan Kiki, hatiku rasanya tenang. Benarkah? Benar. Kamu tunggu saja kedatangan ibumu besok. Ibumu akan baik-baik saja, ucap Kiki. Aku memeluk Kiki yang kedua kalinya. Ini ucapan terima kasih. Kemudian aku meminta Kiki untuk menganterin aku pulang. Sesampainya di depan rumah, aku langsung berlari masuk ke rumah. Nenek sudah menungguku di ruang tamu. Zahra, kemana saja kamu? Nenek cemas. Takut kamu kenapa-napa. Nenek memelukku dan mengusap rambutku. Maaf, Nek. Zahra udah bikin nenek khawatir. Gak apa-apa sayang, ya sudah kamu tidur ya. Kemudian nenek mengantarkanku ke tempat tidur. Nenek memijat kakiku dan memijat tanganku. Rasa sakit di tanganku udah gak ada. Kok nenek mijat tanganku ya? Tapi gak apa-apalah, ini momen langka banget bagi hidupku. Kemudian aku tertidur pulas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.